Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Anda seluruhnya para trader dimanapun Anda berada, Minggu tanggal 22 Mei kami ingin memberikan informasi yang berharga. Kenapa berharga? Seorang trader tentu ingin memiliki akurasi prediksi yang tinggi sehingga setiap kali entry posisi mendapatkan profit yang bagus, yang baik sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu kami ingin memperkenalkan teknik yang bernama seasonal atau musiman. Tentunya seluruh teknik ini sudah melewati proses research yang mendalam oleh ahli-ahli statistik. Jadi prosesnya dianalisa, waktunya juga sebagai parameter dan dapatkan manfaat dari pola musiman. Oke, langsung saja. Apa itu pola musiman? Pola musiman itu adalah salah satu strategi trading yang tertua sebenarnya, yang saat ini sudah ditingkatkan dengan statistik dan algoritma yang brilian. Jadi kenapa menggunakan teknik musiman? Karena pola musiman itu selalu berulang. Teknik musiman adalah pola yang teratur dan dapat diprediksi yang berulang setiap tahun kalender. Setiap industri akan menunjukkan tren musiman yang unik dan berbeda berdasarkan penggerak fundamental yang kuat. Penggerak musiman yang paling terkenal termasuk pada saat periode panen, kemudian diolah, kemudian petani melakukan pembayaran hutang kredit dengan bunga, tenggang waktu pajak ataupun neraca laba ruginya, laporan pendapatan untuk laporan kepada stakeholder dan investor, pengaruh cuaca serta sentimen investor yang bisa berubah pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, serta pola-pola tradisional seperti rally di akhir tahun yang biasa kita kenal di pasar saham dengan istilah window dressing-nya. Dan semua itu akan mempengaruhi sektor finansial. Baik, untuk mengetahui strategi dan teknik analisa pasar, umumnya trader kan kenal analisa teknikal dan fundamental. Kita akan spesifikkan sebenarnya ada 6 analisa atau tools atau alat untuk menganalisa pasar. Yang pertama namanya BAB. Jadi BAB itu bukan buang air besar ya. Jadi BAB itu dalam bahasa Inggris betting against the beta atau bertaruh melawan beta. Jadi beta ini bukan makhluk luar angkasa ataupun musuhnya Ultraman ya. Jadi beta adalah selisih nilai dari statistik yang mengukur prediksi dan data previous atau data aktual. Jadi investasinya ini volatilitasnya lebih rendah dan sangat disukai oleh para investor karena returnnya kecil, risikonya juga kecil. Nah, yang kedua ada namanya analisa menggunakan book value atau nilai buku. Nah, strategi ini didasarkan pada gagasan bahwasannya nilai sebuah sekuritas itu dihitung murah atau saatnya beli dan bisa menghasilkan pengembalian jangka panjang lebih baik daripada kita beli saat harga mahal. Jadi ini untuk di pasar ekuitas, investor biasanya menggunakan book value untuk melihat bahwasanya saat ini asetnya sedang murah dan di masa yang akan datang bisa mendapatkan cuan yang mantap. Yang ketiga namanya teknik momentum. Nah, teknik momentum itu dalam strategi disebut momentum cross sectional. Artinya sebuah aset sekuritas ataupun aset lain sebagainya dibeli yang telah memiliki kinerja terbaik dibandingkan dengan aset-aset di pasar keuangan lainnya dengan perbandingan 3 sampai 12 bulan. Jadi jumlah sekuritas yang dipilih yang blue chip saja. Jadi menggunakan momentum cross sectional namanya. Nah, yang keempat namanya carry trade. Carry trade ini ada strategi trading
yang bisa dipakai di pasar saham ataupun pasar keuangan lainnya yang menawarkan imbal hasil atau yield atau kupon diskon atau bunga yang lebih besar dari aset aslinya. Jadi carry trade banyak digunakan untuk mendapatkan dividen atau bunga ya, dan tidak menghitung dari nilai aset sebenarnya. Daripada suku bunga deposito, jadi ada beberapa aset-aset yang memiliki yield yang positif dikumpulkan dalam satu basket kemudian dipilih untuk dieksekusi, namanya carry trade. Nah, yang kelima namanya teknik analisa tren. Inilah sebenarnya yang sering digunakan para trader menggunakan technical analysis, menggunakan technical strategi untuk menghitung dan mengukur tren. Nah, ini berbeda dengan strategi momentum. Kriteria utama untuk perbandingan dalam strategi ini adalah melihat data masa lalu, kemudian diprediksikan untuk menghitung fluktuasi masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, seasonality atau istilahnya teknik musiman, ini membeli sebuah aset, diatur waktunya agar sesuai dengan tren yang menguntungkan. Dan dari seluruh tabulasi data yang memiliki riset waktu panjang ini, seasonality ternyata memiliki excess return dengan metode Jensen's Alpha ya, apalagi nih ya, nanti orang-orang statistik pasti ngerti lah yang disebut dengan Jensen's Alpha. Ini bukan nama orang, tapi kalau mau dibuat nama anak juga keren, namanya sih Alpha, Jensen's Alpha, keren ya. Jadi mari kita lihat selanjutnya kenapa menggunakan metode musiman. Jadi manfaatnya begini, contoh nih saham Microsoft Corporation, kodenya MSFT. Jadi teman-teman bisa cek di google.com/finance, ketik saja MSFT, coba lihat pergerakannya. Jadi biasanya saham Microsoft ini biasanya naik di periode waktu dari mulai 10 Oktober sampai 5 November. Nah, di sini kelihatan ini adalah pergerakan yang sangat besar rally-nya, dan orang yang mengetahui rahasia di sini akan beli saham Microsoft di pertengahan bulan Oktober. Jadi guys, bagi kalian yang trading di CFD atau di saham ataupun broker yang menggunakan atau memiliki produk Microsoft, bolehlah nanti beli Microsoft ya. Mudah-mudahan saya doakan datanya bagus sesuai dengan analisa musiman ini. Nah, pola musiman ini selalu berulang hampir setiap tahun dan rata-rata memiliki return 8,2% dan memperoleh 90% dari perdagangan. Jadi maksudnya begini, selama 20 tahun, kalau setiap tahun di bulan Oktober Anda beli saham Microsoft selama 20 tahun, nilai return keuntungan tahunan itu sangat mengesankan sebesar 203%. Jadi Anda cukup nunggu di bulan Oktober saja ngumpulin duit dari sekarang, jangan foya-foya ya guys, karena sekarang kan bulan Mei ya. Jadi bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ada 4 bulan setengah lagi kalian bisa ngumpulin duit kemudian beli saham Microsoft. Nah, di situ Anda beli setiap tahun, kerjanya itu saja, jangan lupa makan, minum, sholat, dan BAB ya. Oke. Nah, kita bedah lagi isinya. Kan tadi itu kalau kita lihat polanya ya, kapan saatnya beli, kapan saatnya jual. Nah, kalau kita bedah lagi, ada data statistik kalau Anda trading selama 20 tahun hanya beli saham Microsoft saja, Anda akan lihat kumulatif profit. Di sini disebutkan, maksudnya adalah total keuntungan yang dicapai selama 20 tahun dari waktu ke waktu, setiap tanggal 10 Oktober sampai 5 November selama 20 tahun, kumulatif profit yang Anda miliki itu luar biasa guys ya. Jadi prosentasenya sangat luar biasa. Ini bukan jumlah uang ya, tapi pertumbuhan prediksi dari total kumulatif profit. Nah, yang sebelah kanan ini namanya pattern return, namanya pola pengembalian, menunjukkan bahwasannya selama 20 tahun, selama 20 kali Anda trading, 90% lah signifikansi akurasi tingkat kemenangan Anda.
ada 2 kali Anda mengalami rugi. Jadi kalau misalkan Anda di sini trading lagi rugi, pasti sudah marah-marah dan emosi ya. Tapi kalau Anda stop sampai di sini ya sebegitulah Anda mengalami kerugian. Tapi kalau Anda tetap konsisten, teguh, yakin, ikhtiar, tawakal dan percaya bahwasanya teknik ini memberikan keuntungan selama 20 tahun umur Anda, berarti kalau umurnya 40, nanti di umur 60 Anda sudah bisa pensiun dari financial freedom gitu ya. Anda sudah bisa punya aset yang cukup dari nilai keuangan. Nah, kalau kita lihat lagi selama 20 tahun ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya, Anda bisa lihat total profitnya $4, $2,57, $3, ini rugi $1 plus 0,84, dapat $5 per 1 lembar saham guys. Jadi kalau Anda belinya 1 juta lembar saham kali $5, Anda dapatnya $5 juta saham gitu ya, $5 juta dalam nilai uang. Luar biasa ya. Jadi Anda kalau trading itu harus benar ngerti cara ngitungnya, apa itu persentase, apa itu nilai kumulatif profit, maximum rise dan maximum growth. Jadi Anda tuh ngerti tingkat resiko dan tingkat probabilitas keuntungannya. Oke, jadi Anda harus trading lebih cerdas, mulailah melakukan perdagangan yang konsisten dengan menerapkan pola musiman ini yang selalu berulang setiap tahun kalender. Cari tahu waktu yang tepat kapan untuk beli atau jual aset-aset tertentu, komoditas, mata uang, atau lain sebagainya dengan menggunakan algoritma musiman. Buatlah keputusan trading Anda berdasarkan fakta empiris, bukan emosis ya. Apalagi itu. Nah, jadi tekniknya sangat sederhana guys. Ini teknik mudah. Yang pertama ya, Anda harus cukup melihat asetnya saja. Misalkan gue mau beli saham Adidas. Saham Adidas kita identifikasi, kemudian nampaklah ini pola besarnya di Maret minggu kedua, kemudian kita tahan posisinya sampai 1 bulan 2 bulan kurang, di akhir April baru kita jual ya. Nah, ini polanya dulu diidentifikasi. Ada lebih dari 20.000 instrumen yang bisa kita identifikasi dengan tepat untuk kapan saatnya beli dan kapan saatnya jual. Nah, setelah kita punya identifikasi pola besarnya, yang kedua kita mengevaluasi berapa maksimum rise, maksimum drop, kumulatifnya, berapa rasio persentasenya dari total tahun yang kita pakai ya, berapa kali winning trade-nya ya. Nah, yang ketiga manfaati, selami lebih dalam mengenai analisis indikator kinerja utama dari pola musiman ini dan mulailah perdagangan Anda. Jadi kira-kira begitu ya guys. Nah, yang berikutnya saya ingin mengajak Anda atau share kepada Anda langsung kepada asetnya ya gitu ya. Jadi kita akan lihat di sini. Nah, contoh ya. Saya akan contohkan dengan menggunakan instrumen minyak mentah dunia dulu deh. Nah, minyak mentah dunia. Nah, Anda tinggal lihat di sini mau berapa data yang Anda pakai. Saya menggunakan data 3 tahun dari data 19 Mei mundur ke belakang sampai Januari. Saya biasa menggunakan dasar basis perhitungannya Januari 2019. Karena di situ COVID mulai merajalela, jadi kita harus lihat faktor eksternal untuk melihat pola marketnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini untuk minyak mentah dunia mengalami penurunan dari awal Maret sampai akhir April. Nah, kemudian di Mei dia naik sampai Juli. Jadi kira-kira kita sudah tahu lah ini polanya. Nah, kemudian kita lihat perbandingan real time harganya, kemana harga minyak mentah dunia ini akan bergerak ataupun harganya ya. Kalau kita lihat di sini kan minyak mentah dunia ini tadi turunnya dari mulai Maret ya. Jadi di sini kelihatan guys nih, turun dia Maret,
sampai dia April, ini masih April ya, kemudian masuk akhir April dia naik nih deh. Nah, dari ini ganti dulu di biar biru nampak perbedaannya ya. Di sini dia naik terus naik. Nah, dari harga 98, 99, 100 dolar per barrel dia naik sampai di 115, kan ini luar biasa ya guys ya. Artinya pola ini juga pola musiman itu bisa mendeteksi sebuah aset itu naik atau turun. Nah, kita akan lihat komoditi aset lainnya. Kita akan lihat komoditi aset lainnya. Contoh yang lagi hit sekarang ini adalah emas. Nah, ini kita bisa pilih emas. Kita lihat di sini. Nah, emas dari Januari marketnya sangat berfluktuasi ya. Jadi ini bukan pola pergerakan emas, tapi ranging polanya biasanya begitu. Nah, kita lihat di sini ada pola berakhir pola penurunan itu di sini ya. Ini bottom sekarang di tanggal 22 Mei. Kemungkinan emas akan spike harga, tapi ada mungkin turun lagi nanti di pertengahan Juni. Dari pertengahan Juni dia akan terus muncul ke atas sampai di awal Agustus ataupun sampai akhir Agustus. Jadi dari Juni ini kemungkinan harga akan rally untuk emas. Nah, kita akan lihat pola emasnya bener enggak itu nanti ke depannya ya. Jadi kita lihat dulu nih harga emasnya. Oh sorry, kita akan lihat harga emasnya. Nah guys, lihat nih. Nah, ini emas turun dia ya, ranging sebenarnya ini dari mulai Januari ini ranging sebenarnya. Nah, kita lihat bahwasanya dari mulai pertengahan Mei ini mulai dia grafik daily-nya sudah mengalami kenaikan dan ini adalah bullish engulfing ya, kita lihat di sini. Nah, kita coba back lagi ke grafik tadi. Nah, anggaplah pola swing besarnya tadi dari Januari sampai Mei. Saya berharap di sini ada kenaikan walaupun nanti ada penurunan, tapi saya siapin modal tambahan saja nanti untuk di pertengahan Juni saya shoot buy lagi ya untuk menahan posisi hingga akhir Agustus. Jadi di situ kesempatan saya untuk melihat emas punya potensi besar naik. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, saya memiliki data yang sangat canggih untuk melihat emas itu naik turunnya, tak besok naik atau turun. Saya bisa ngelihat di sini, kemudian kita pilih gold, kemudian best time tradingnya kita pilih bulan Mei, kemudian kita lihat apa yang terjadi dari tanggal 22 Mei hari ini Minggu, besok Senin pasti jam perdagangan sudah mulai aktif. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Kita lihat di sini tanggal 22 Mei. Nah, tanggal 22 Mei 23 24 ya. Berarti 23 itu Jumat. 22 tutup market 24. Ya, kita lihat berarti hari ini 22, 23, udah 23 ya. 23 Senin berarti 23 di sini, 24 tanggal 22 nggak ada, 20 ke 23. Jadi pas ya 20 ini hari Jumat. 21, 22, 23 Senin ya, kita lihat ya. Nah, tanggal Senin. Nah, di sini kita lihat besar kemungkinannya seperti apa nih, kita lihat nih tanggal 23. Nah, kalau misalkan kita menggunakan data statistik 22 tahun ya, 22 tahun profitable trades, artinya kalau kita hanya membeli di tanggal 23 40,91% benar. Berarti 40% dari 22 berapa itu? 8 kali lah ya, 8-9 kali benar. Nah, 8 kali 9 benar, sisanya salah. Jadi yang benar itu totalnya ada 1.430 dolar. Ini dalam hitungan dolar ya. Kalau dikali kontak 100 troy on berarti nilainya sama dengan 143.000 dolar guys. Nah, kalau misalkan 13 kali salah, nah ini kan ada datanya ya, 40% berarti 9 kali menang nih, 13 kali rugi. Jadi lebih banyak ruginya nanti kalau Senin besok Anda nge-buy.
Bukan berarti besok harganya nggak ada naik, tapi selama 22 tahun terakhir kemungkinan ada minus lah itu ya, kalau misalkan kita hold posisinya dari open market tanggal 22 sampai close market tanggal 22. Jadi banyaknya negatif. Jadi kita bisa gunakan ini trading strateginya buy on support atau sell on resistance. Nah, kalau Anda tradingnya hanya di tanggal 23 bulan 5 selama 20 tahun, duit Anda kira-kira begini, minus 2000, ini naik turun, naik. Artinya kalau rentang kumulatif profitnya Anda punya duit 10.000 US dollar, Anda nggak akan rugi juga sih duitnya ya. Jadi di sini sudah tahu nih, minus 3.000, profitnya 1000, artinya kita tahu resikonya cuma segini doang. Jadi modalnya kalau kita lipatin sampai 3 kali lipat, aman-aman saja gitu ya. Jadi teknik ini bisa dipakai. 23 Mei berarti 23 24 Mei. Nah, kita lihat sini tanggal 24 Mei berarti di hari Selasa kita lihatnya. Kita klik dulu, kita klik. Nah, kalau Anda tradingnya hanya ngebuy di tanggal 24 Mei selama 22 tahun, ada 63% akurasi, artinya 14 kali Anda menang, 8 kali Anda rugi. Nah, total summary-nya itu Anda bisa lihat di sini ya, 2.300 maksimum profit, totalnya semua 10.930, minusnya 7.000, jadi total selisihnya masih ada 3.000. Nah, keuntungannya ini luar biasa, kita lihat lah. Nah, tapi karena minus itu juga dia banyak, gede-gede di sini ya, duitnya nggak tumbuh ya, jadi balik-balik begitu saja. Jadi Anda harus paham betul tradingnya, kapan harus masuk, kapan harus keluar, udah akumulasi profit atau pakai trailing stop. Itu strategi itu tergantung di teknik dan skill yang Anda miliki. Oleh karena itu kalau udah jagoan neon, Anda bisa meminimalisir resikonya, pasti saya yakin Anda bisa mengakumulasikan profit. Nah, kita lihat di sini di bulan Mei lebih cenderung akan negatifnya lebih banyak, 23. Merahnya lebih banyak guys, hijaunya cuma sekali, 24. Ada nih gede banget nih 55, minusnya sikit-sikit. Oh enggak nih, ada 6.000 ya. Nah, tapi totalnya ini banyakan merah gitu. Jadi nanti kalau mau ngebuy, saran saya di tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Nah, 30 berarti dari sini nih, 230 sekali minus, 2 kali profit di tanggal 27, ini banyak menang. Di akhir bulan Anda cenderung besar kemungkinan lebih banyak menangnya. Jadi udah tahu datanya kan. Nah, kita lihat untuk di emas sekarang sudah naik, saya tinggal nunggu TP. Kalau nanti dia dropping lagi, kita udah tahu supportnya 1786 ya. Nanti di sini kita bisa buy limit saja gitu ya. Kita bisa buy limit, bisa posisinya lain sebagainya, gitu. Jadi teknik ini sangat membantu seorang trader sehingga tahu momentumnya kapan harus masuk, kapan harus keluar. Sampai jumpa di pertemuan konten berikutnya. Terima kasih, salam hangat dari kami 3C Canda Cuan. Jangan lupa di like ya, di like dong ya, kan sedekah ya. Di komen juga, terima kasih ada komennya. Mana tahu ada yang kurang-kurang, komen-komen Anda sangat berharga untuk kami. Dan jangan lupa juga didukung untuk di subscribe. Ingat, subscribe itu adalah gratis. Dengan mensubscribe channel Anda juga sudah membantu anak bangsa mendapatkan prestasi dan penghargaan. Semoga kami juga mendoakan pada Anda sekalian untuk menjadi orang. Terima kasih dan sampai jumpa.